Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti yang Anda sudah saksikan di sini, saya sudah berada di kandang pengembangbiakan domba kambing MT Farm milik Bapak Budi Susilo Setiawan di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum, Pak Budi. Nah, ini udah kambing-kambing banyak banget nih, Pak. Ada berapa ekor nih, Pak? Ada 600 ekor. 600 ekor. Kalau di sini khusus yang bersalin ya, Pak? Ya? Di kandang sini, blok sini adalah kandang untuk pengembangbiakan. Kalau yang di blok seberang itu kandang untuk penampungan dan pengemukan. Transit keluar masuk dan pengemukan. Kalau di sini stay. Jadi dia untuk pengembangbiakan. Ini homestay di sini ya. Oke, Pak, saya pengen tahu deh awal mulanya Bapak mengembangbiakan domba tuh gimana ceritanya sih, Pak? Ya, jadi begini. Waktu itu kita kan hanya dagang saja. Jadi waktu sambil kita kuliah, kita sambil dagang. Dari dagang, kuliah ya, Pak? Dagang domba tapi hanya musim kurban. Jadi bagaimana kita bisa, jadi sebenarnya saya menguji kemampuan jualan saya. Di saat musim kurban banyak orang membutuhkan, bisa nggak saya menjual? Kebetulan waktu itu tahun 2001, ya alhamdulillah menjual lah gitu ya. Nah, jadi kita menambah PD, jualan saja untung. Bagaimana kalau memelihara dan kita jualan? Untungnya akan 2 kalinya. Ketika kita tahun kedua, akhirnya kita memelihara sendiri. Nah, setelah kita pelihara, jualan dan untungnya lebih besar. Memang benar. Nah, dari situlah yang membuat kita pede. Begitu lulus kuliah, dah kita jadi peternak domba saja, usaha di bidang kambing domba. Jadi ini kita dari ternak, dari ternak kambing domba dan juga sapi. Itu kan ada limbah, ada produk, tentunya juga ada by product, ada limbah. Produknya tadi kita jual untuk kurban, untuk akikah, dan untuk kebutuhan pemotongannya. By produknya limbah, itu kita ketiga hal. Satu, kita jual dalam bentuk fresh. Kotoran ini fresh tanpa kita olah. Untuk perkebunan. Jadi tanaman jati, sengon, jabon, nah itu untuk itu. Yang kedua, kita pakai pupuk buat lahan rumput kita. Kita ada lahan rumput 5 hektar, itu makanya pupuk dari hasil sini. Jadi siklus. Jadi ini dari ternak menghasilkan kotoran buat pupuk rumput, tumbuh bagus, kembali ke ternak. Nah, yang ketiga, kotoran ini atau byproductnya ini kita olah menjadi kompos. Kompos kita jual, dan kompos kita pakai buat sayuran organik. Oh, Bapak ada sayuran organik juga? Itu yang tadi di samping rumah, yang di belakang itu adalah sayuran organik. Nah, sayuran organik itu masuk ke swalayan-swalayan yang ada di Jadetabek. Jadi pengembangannya luas banget. Betul. Ya, Pak? Nah, itulah integrated farming system. Jadi berbasis peternakan domba itu. Kita bikin program namanya Indonesia Beternak. Indonesia Beternak. Ada dan Indonesia bersayuran organik. Ya. Oke, kalau gitu saya pengen lihat nih, Pak, sayuran organiknya. Bisa kita ke sana? Boleh? Ya. Baik. Nah, ini kan Bapak tadi udah ada dari peternakan kambing, sapi, terus penggemukan sapi juga, sekarang juga sayuran organik, dan ada kolam ikan juga ya, Pak, ya, tadi Bapak sebut. Nah, ini gimana sih, Pak? Pasti dong sebagai seorang pengusaha ada tips lah untuk kita yang bisa di-share ke pemirsa di rumah. Ya, jadi begini, kalau buat kami, yang penting bagaimana tiap hari itu kita selalu produktif. Yang kita yakini adalah satu, bahwa kita harus selalu punya niat yang lurus. Nah, itu nanti kan terekspresi dalam perencanaan kita, planning gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus selalu berusaha seoptimal kita, seoptimal mungkin gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita tinggal bertawakal. Jadi niat, usaha, dan tawakal itu ya, Pak ya. Jadi Pak, saya doain semoga Bapak sukses, makin sukses. Oke, Pak, terima kasih banyak ya, Pak, ya, waktunya Pak Budi ya. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Budi Susilo Setiawan sebagai salah satu pengusaha peternak kambing, sapi, dan juga sayuran organik. Nah, semoga bincang-bincang saya tadi bisa menginspirasi Anda yang ingin melakukan usaha untuk Anda sendiri. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya akad syariah menganut asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu para pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apapun sepanjang tidak melanggar syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang membedakan asas kebebasan berkontrak dalam akad syariah dengan yang dianut dalam hukum positif adalah adanya aturan syariat Islam.
Dalam mengembangkan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, umumnya kita mengenal dua kategori. Yang pertama adalah syariah base, yang kedua adalah syariah compliant. Syariah base adalah produk yang akad-akadnya berasal dari fikih muamalah itu sendiri. Nah, akad-akad fikih muamalah inilah yang kita konstruksi, kita jadikan sebagai sebuah produk perbankan dan keuangan syariah, seperti jual beli murabahah, jual beli salam, istisna, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Sementara syariah compliant adalah dengan cara mengadopsi produk-produk yang berasal dari konvensional yang tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya kita berikan nama akad syariahnya dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, tentu berada dalam koridor maqasid syariah. Dalam kedua kategori tersebut, akad-akad syariah muncul secara masif. Kalau dulu banyak akad-akad yang bersifat tunggal, sekarang sudah banyak akad-akad yang disebut dengan multi akad. Bahkan bentuk-bentuk akad itu bisa berkembang demikian cepat. Kalau kita lihat banyaknya bentuk-bentuk akad ini yang baru diterapkan di bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah baru sekitar 30 atau sampai 40%-nya. Dengan demikian masih banyak akad-akad yang bisa kita kembangkan untuk mengembangkan produk perbankan dan keuangan syariah. Kita sangat dibolehkan melakukan terobosan dan inovasi dalam fikih muamalah. Bahkan hal ini bisa merupakan keharusan sepanjang berada dalam koridor syariah dengan menggunakan sejumlah perangkat ilmu-ilmu syariah dan tetap berada dalam jalur maqasid syariah. Inovasi seperti menjadi mantra penting dalam memenangkan sebuah persaingan ataupun memikat nasabah. Tidak terkecuali dalam produk-produk berbasis syariah sejauh dibolehkan dalam fikih muamalah. Karena itu dalam melakukan ijtihad inovasi, pendekatan pada ilmu-ilmu syariah secara komprehensif perlu dilakukan. Pada masa klasik Islam sampai abad pertengahan, kajian-kajian fikih muamalah juga berkembang dengan cukup pesat. Banyak akad-akad yang sudah dibahas oleh ulama dari berbagai mazhab. Akad-akad yang dirumuskan oleh para ulama di masa lampau itu umumnya dalam konteks untuk meresponi peristiwa-peristiwa muamalah yang terjadi di masanya, walaupun ada sedikit prediksi-prediksi masa depan ya, terkait dengan akad-akad ataupun kontrak-kontrak dalam bidang fikih muamalah ini. Tetapi dalam banyak hal rumusan-rumusan fikih muamalah itu perlu dilakukan reaktualisasi atau reformulasi untuk menjawab berbagai kasus-kasus, berbagai praktek-praktek keuangan di era modern ini. Di mana kalau pada masa sekarang ini banyak akad-akad itu yang sudah berkombinasi dengan akad-akad yang lainnya yang disebut dengan hybrid contract ataupun